Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang aksiologi. Poin kaitan aksiologi dengan nilai. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu aksios dan logos. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Sedangkan menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai. Pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Di dunia ini terdapat banyak cabang ilmu yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai yang khusus seperti epistemologi, etika, dan estetika. Epistemologi bersangkutan dengan masalah kebenaran. Etika bersangkutan dengan masalah kebaikan, dan estetika bersangkutan dengan masalah keindahan. Secara historis, istilah yang lebih umum dipakai adalah etika atau moral. Tetapi saat ini, istilah aksios atau nilai dan logos atau teori lebih akrab dipakai dalam dialog filosofis. Jadi, aksiologi bisa disebut sebagai the theory of value atau teori nilai. Bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta tentang cara dan tujuan. Kaitan aksiologi dengan etika. Aksiologi merupakan salah satu cabang dari filsafat yang membahas tentang nilai. Istilah aksiologis berasal dari kata aksios dan logos. Aksios artinya nilai atau sesuatu yang berharga, sedangkan logos artinya akal dan teori. Jadi, aksiologis artinya teori nilai, penyelidikan mengenai kodrat, jenis-jenis, kriteria, dan status metafisik dari nilai. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos atau etos yang berarti adat atau kebiasaan. Berkaitan dengan etika, ada 3 pengertian. Yang pertama, kata etika bisa dipakai dalam arti nilai. Nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang dalam mengetahui tingkah lakunya. Yang kedua ialah etika berarti kumpulan asas atau nilai moral. Misalnya kode etik. Yang ketiga, etika merupakan ilmu tentang baik atau yang buruk. Terdapat 3 macam etika dalam cabang filsafat. Yang pertama, etika deskriptif, di mana menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral. Yang kedua ialah etika normatif, di mana dipandang sebagai suatu ilmu yang mengadakan ukuran atau norma yang dapat dipakai untuk menanggapi atau menilai perbuatan. Yang terakhir ialah metaetika, di mana suatu studi analitis terhadap disiplin etika. Etika dalam hal ini sama dengan filsafat moral, baik itu dalam arti etika sebagai pegangan hidup, kode etik, ataupun sebagai cabang dari filsafat. Kaitan aksiologi dengan Pancasila dan reformasi bangsa. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai dari Pancasila. Aksiologi merupakan teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disenangi, atau baik. Filsafat dalam sistem Pancasila merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan dasar negara, yang terdiri dari 5 sila sebagai unsur yang memiliki fungsi pada bagian masing-masing. Pancasila dapat dimaknai sebagai pandangan atau tujuan hidup bangsa Indonesia yang pada dasarnya mempersatukan bangsa Indonesia serta memberi petunjuk di dalam menggapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin pada masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Filsafat Pancasila merupakan sistem filsafat yang menjadikan manusia sebagai objek dasarnya, yaitu objek Pancasila yang benar dan sah sesuai dengan
yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam filsafat Pancasila disebutkan mengenai 3 kelas nilai. Yang pertama, nilai dasar merupakan basis nilai yang kita peroleh sebagai bukti yang bersifat absolut, sebagai satu hal yang benar dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Kedua, nilai instrumental merupakan suatu nilai yang bercorak norma sosial dan norma hukum yang kemudian terkristalisasi dalam kaidah dan prosedur lembaga negara. Ketiga, nilai praktis merupakan nilai yang dilaksanakan dalam realitas. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila mengandung nilai moral, yang nilai tersebut mendasari nilai instrumental, kemudian mendasari semua kegiatan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan aksiologis, bangsa Indonesia disebut sebagai pendukung dari berjalannya nilai-nilai Pancasila, yaitu suatu bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan secara menyeluruh. Cukup sekian dari kami. Jika ada salah mohon dimaafkan karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.